Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sahabat embun yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dan kita percaya kita boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan penuh semangat. Bahkan kita sudah melewati hari-hari yang telah berlalu. Kita percaya kita dimampukan, kita dikuatkan, itu semua karena kemurahannya. Baik Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita di pagi hari ini, kita boleh bersama-sama merendahkan hati kita, pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Engkau tetap menjadi penolong yang setia. Engkau tetap menopang setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh mampu sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu bangganya kami memiliki Engkau. Di pagi hari ini Tuhan, biar Engkau boleh hadir Tuhan, bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada saat ini. Apapun tantangan, pergumulan yang boleh kami alami saat ini Tuhan, Engkau boleh menyegarkan jiwa kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin memuji, ingin menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama kita katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita katakan pujian ini dalam, kita katakan lebih sungguh, kita katakan lebih dalam lagi.
hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi pelindung dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadi penolong kami Tuhan dalam kesesakan kami, dan Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ingin mendengarkan dan merenungkan firman. Bila kiranya Tuhan, Engkau beracara melalui hamba-Mu, bila Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, bila apa yang disampaikannya itu datang dari Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar Tuhan, itu memperbaharui kami, itu memberkati kami Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Embun, di mana kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Hari ini firman Tuhan tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-59. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-59. Namun di sini saya akan membacakan dari ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-55. Di bawah perikop, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya memberikan satu tema bagi renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, yaitu tidak hanya mengenal tetapi mengimaninya. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita orang Kristen diberikan sebuah pertanyaan, yaitu siapa Yesus bagimu?
Siapa Yesus bagi Bapak Ibu Saudara? Tentu ada begitu banyak jawaban, berbagai macam jawaban yang bisa kita sampaikan dan kita berikan. Ada yang menjawab mungkin Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan saya. Ada yang menjawab Yesus adalah penolong dalam kehidupan saya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman yang hidup. Dan berbagai macam kata yang bisa kita gambarkan tentang Yesus Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya yakin juga kita sebagai orang Kristen mungkin tentunya hafal bagaimana cerita tentang Yesus lahir, bagaimana pelayanan dan mujizat yang sudah ia lakukan, bagaimana cerita tentang kematiannya lalu ia bangkit. Tentu hal demikian sudah kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Identitas tentang diri Yesus sudah kita kenal dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah ketika kita sudah mengenal Yesus, sudah dapat dipastikan kita mengimaninya dengan sepenuh hati? Jawabannya tidak selalu demikian Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam teks firman Tuhan bagi kita hari ini yang menceritakan tentang diskusi perdebatan antara pemuka agama Yahudi dengan Yesus, yakni meragukan identitas Yesus. Bapak Ibu Saudara, pemuka agama Yahudi ini tidak terima dengan Yesus mengatakan suatu kebenaran bahwa ia adalah anak Allah. Ia dan Bapa adalah satu. Dan ia sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, pengakuan kebenaran dari Yesus ini ditolak oleh pemuka agama Yahudi. Mereka malah menuduh Yesus sebagai orang Samaria dan orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini dipakai oleh pemuka agama Yahudi untuk menyerang Yesus. Ada dua hal yang bisa kita pahami bersama. Alasannya, yang pertama, pemuka Yahudi menyebut Yesus sebagai orang Samaria karena seperti yang kita tahu bahwa hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Orang Samaria adalah orang non-Yahudi, campuran. Sehingga hubungan antara orang Yahudi asli dan orang Samaria ini tidak baik. Kemudian alasan yang kedua, Yesus disebut kerasukan setan karena orang yang biasanya menyamakan dirinya dengan Allah dan berbicara hal yang tidak jelas biasanya dirasuki oleh iblis. Nah, dari dua hal ini dipakai oleh pemuka agama Yahudi untuk memberi serangan kepada Yesus yang mungkin membuat orang banyak tidak percaya akan perkataan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu, pemuka agama Yahudi pun tidak ingin kalah dan merasa patut untuk memamerkan diri bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Bapa orang beriman yang kehidupannya dipakai oleh Allah. Mereka berpikir bahwa kehidupan atau keberadaan mereka sudah jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, pemuka agama Yahudi ini mereka taat belajar agama dan hukum Taurat. Mereka tahu tentang Mesias yang sudah dinubuatkan, tetapi mereka tidak bisa mengimani dan percaya. Sehingga sekalipun Yesus berada di depan mata mereka, namun mereka tidak bisa mengenal bahwa itu adalah Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita juga mengenal Yesus adalah Tuhan kita. Kita mengenal Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Kita mengenal Yesus adalah firman kehidupan
dan lain sebagainya. Tetapi terkadang pengenalan itu tidak dibarengi dengan mengimani. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun, melihat atau tidaknya, ada buktinya atau tidak, kita tetap percaya, kita tetap berpegang teguh, kita tetap setia. Itulah iman. Namun tidak mudah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak persoalan kehidupan yang membuat kita seolah-olah ragu akan keberadaan Tuhan. Tidak jarang juga kita mengandalkan kekuatan dan kekuasaan kita sendiri dalam kehidupan ini. Akan tetapi melewati firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengenal dan mengimani Yesus dalam segala situasi. Kita tahu Yesus dan Bapa adalah satu, seperti firman-Nya yang mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi tidak cukup hanya sebatas mengenal, tetapi tidak mengimaninya Bapak Ibu Saudara. Yesus yang kita kenal itu kita yakini juga hadir di dalam kehidupan kita. Artinya kita meyakini bahwa saat kita sakit ia ada, saat kita berduka ia ada, saat situasi apapun ia senantiasa ada Bapak Ibu Saudara. Dan itu kita syukuri terus, kita tunjukkan terus melewati sikap dan perbuatan hidup kita. Selayaknya orang yang tidak pernah ragu, bahkan dalam keadaan tidak enak sekalipun, keadaan tidak nyaman sekalipun, kita tetap memandang Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, jangan berbangga diri dan jangan melempar batu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mungkin setiap kita telah dipercayakan Tuhan dalam sebuah pekerjaan, dalam suatu jabatan, tugas tanggung jawab, kedudukan kita masing-masing saat ini. Tetapi firman Tuhan ingin ingatkan kepada kita untuk tetap rendah hati, atau tidak berbangga diri atas identitas yang kita miliki saat ini. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemuka agama Yahudi yang merasa sombong, berbangga diri karena merasa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka merasa jauh lebih baik dari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bangga atas pencapaian kita, akan apa yang kita miliki mungkin adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi akan menjadi sesuatu yang salah jikalau kemampuan kita, kelebihan kita, sesuatu yang kita miliki itu dijadikan untuk menyerang kehidupan orang lain. Memanfaatkan identitas kita saat ini, memanfaatkan kedudukan kita saat ini, kekuasaan dan kelebihan kita untuk mempersulit dan menyerang kehidupan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam teks tadi juga, Yesus dituduh sebagai orang Samaria, sebagai orang yang kerasukan setan. Itu adalah salah satu gambaran di mana pemuka agama Yahudi yang merupakan orang yang penting di dalam suatu keagamaan, pemimpin dalam suatu keagamaan, namun berbicara hal yang demikian. Bahkan dalam ayat yang terakhir dalam teks firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa mereka ingin melempari Yesus dengan batu.
Ini menggambarkan suatu diskriminasi Bapak Ibu Saudara, suatu tindakan yang tidak benar, yang ingin menjatuhkan, yang ingin membahayakan keberadaan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, bukan kita jadikan sebagai peluru untuk menyerang orang lain. Tetapi mari kita jadikan sebagai jala yang merangkul setiap orang dengan kasih yang tulus. Sehingga setiap orang yang boleh merasakan kasih dan kehadiran Tuhan melewati kehidupan kita. Bahkan setiap orang boleh mengucap syukur kepada Tuhan melewati sikap dan perbuatan kita terhadap orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas napas kehidupan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, membawa seluruh keberadaan kami sebagai milik Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk memiliki iman yang sejati. Kami sadar bahwa hanya mengenal-Mu melalui kata atau melewati pengetahuan semata tidaklah cukup. Kami rindu untuk benar-benar mengimani Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Ajarlah kami bahwa Engkau berdaulat penuh atas segala situasi dan tidak ada satupun perkara yang terjadi di luar kendali Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih Engkau telah mempercayakan kepada kami berbagai potensi, talenta, kemampuan, pekerjaan, kedudukan yang kami miliki saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami menggunakan kelebihan kami untuk menyombongkan diri atau bahkan menyerang sesama demi ego kami. Ubahlah hati kami ya Tuhan, jadikanlah tangan kami alat untuk menopang yang lemah, bukan untuk menjatuhkan. Jadikanlah lidah kami sebagai sumber penghiburan dan kebenaran, bukan senjata untuk menghakimi atau melukai orang lain. Biarlah setiap kecerdasan materi dan posisi yang Engkau titipkan, kami gunakan sebagai saluran berkat untuk membantu sesama dan memuliakan nama Tuhan. Lembutkanlah hati kami agar kami belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya terletak pada kerendahan hati untuk melayani. Sebagaimana Kristus telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup, bahwa kami bukan hanya orang yang tahu tentang Yesus, tetapi orang yang hidupnya dipenuhi oleh Yesus. Berkati setiap keluarga rumah tangga jemaat Tuhan. Berkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Berkati mereka yang saat ini dalam beban berat, dalam pergumulan tantangan kehidupan. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa menguatkan, bahkan menuntun mereka kepada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Kami alaskan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.